Shalom, selamat malam sahabat-sahabat Miracle. Puji Tuhan, malam hari ini kita berjumpa kembali 21 Maret 2022. Kami sangat bersuka cita kita bisa berjumpa kembali di virtual room Miracle TV. Sahabat-sahabat Miracle yang sedang menyaksikan pada malam hari ini, silakan berbagi di grup-grup rohani, beranda-beranda sahabat Miracle, bahkan di grup-grup WhatsApp, media sosial lainnya, agar supaya kesaksian pada malam hari ini bisa menjangkau lebih banyak jiwa. Nah, tamu kita pada malam hari ini adalah tamu yang spesial. Seorang ibu muda bernama Vera Susanti. Dan ibu ini memiliki kerinduan yang kuat untuk bersaksi. Karena kesaksian ini adalah kesaksian perdana, kesaksian pertama yang terbaik buat Tuhan. Baik, kita sudah berada dengan Ibu Vera pada malam hari ini. Mari kita sapa Ibu Vera dengan sukacita. Shalom, selamat malam Ibu Vera. Halo, selamat malam. Apa kabarnya pada malam hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Amin, puji Tuhan luar biasa. Seperti biasanya Ibu Vera, kita akan buka dengan doa. Saya ajak Ibu, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih. Pada malam hari ini ya Tuhan, kita bisa berjumpa kembali di virtual room Miracle TV untuk menyaksikan kesaksian yang dahsyat yang akan menjadi berkat bagi kita semua. Ini adalah kesaksian perdana, kesaksian pertama dari Ibu Vera, karena dia memiliki kerinduan untuk menyatakan kebenaran kepada banyak orang. Oleh sebab itu ya Tuhan, pimpin kami dengan Roh Kudus, terutama pesaksi kami Ibu Vera, agar dia dapat bersaksi, memberkati banyak orang, memuliakan nama Tuhan pada malam hari ini. Berkati juga perangkat yang kami pakai, handphone, laptop, bahkan signal internet, semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami buka program kesaksian pribadi kami pada malam hari ini. Haleluya, amin. Baik, satu firman Tuhan Ibu ya, saya bacakan sebagai berkat pembuka. Yes. Kolose 1 ayat 27, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Amin, puji Tuhan. Dan sebagaimana biasanya ada 2 poin yang saya selalu ingatkan. Pertama, tujuan Miracle TV adalah memberkati banyak orang, menguatkan iman orang percaya, dan menjangkau jiwa-jiwa baru. Markus 16 ayat 15, Matius 28 ayat 19, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. 2. Benar, agama mengajarkan kebaikan. Oleh sebab itu jangan menghina ajaran agama sebelumnya atau ajaran agama yang lain. Sahabat-sahabat Miracle, saya selalu menghimbau di setiap program Miracle TV untuk berkomentar dengan mengedukasi, memberkati, dan membangun. Biarlah orang mengenal Tuhan Yesus bukan hanya dari video kesaksian, tetapi juga dari komentar-komentar yang memberkati. Luar biasa. Dan sahabat-sahabat Miracle yang rindu mau bersaksi, silakan mengisi form kesaksian pribadi. Form ini ada di kolom deskripsi dan di kolom komentar. Tinggal diklik linknya, langsung diarahkan ke Google Form. Lebih praktis, lebih simpel. Atau hubungi WhatsApp kami 0852 5721 3655. Baik, kita kembali ke Ibu Vera. Inilah saatnya saya akan berikan kesempatan kepada Ibu Vera untuk bersaksi. Mengapa sampai percaya kepada Tuhan Yesus? Ibu bisa mulainya dari latar belakang, dari awal. Waktu dan kesempatan kami persilahkan. Silakan Ibu. Terima kasih, Shalom. Perkenalkan, nama saya Vera Susanti. Terima kasih untuk waktunya. Udah memberikan ke saya kesempatan untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan yang sudah saya alami dalam keluarga saya dan hidup saya terutama. Dan jujur ini pertama kali saya kesaksian tentang hidup saya. Sungguh sangat nervous. Yes, nervous karena pertama kali saya bersaksi tentang hidup saya yang dari kecil yang orang gak pernah tahu. Dan saat ini saya di Miracle TV ini saya akan bersaksi bagaimana tentang hidup saya dulu dan sampai saya diselamatkan dan terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Baik, kalau gitu saya akan mulai. Pertama-tama saya adalah anak dari kedua orang tua saya. Saya dari papa saya orang Kalimantan, mama saya orang Jawa. Jadi seperti dibilang kayak blasteran ya, cuman saya arahnya ke papa saya. Jadi saya darah Kalimantan. Keluarga saya turun dari keluarga Muslim.
keluarga yang ya begitu ya, keluarga yang kalau di Muslim itu ya biasa ya, kita selalu belajar diajari untuk tentang Tuhan gitu. Tapi di sini saya ingin menceritakan waktu saya kecil, saya ditinggal sama orang tua saya itu di umur 3 tahun. Di umur 3 tahun, saya nggak tahu alasannya apa, karena saya ditinggalkan orang tua saya. Maaf, saya sedikit bukan kecewa, cuma sedikit mengenang masa lalu. Jadi bukan saya kecewa, tapi saya ingin mengenang masa lalu karena ini berat banget kayak cerita. Tapi ini harus diceritakan karena ini untuk kemuliaan Tuhan gitu. Dan ini saya waktu kecil ditinggal sama papa saya, mama saya di umur 3 tahun. Saya dirawat oleh paman saya, tante saya yang di Jawa. Jadi semasa kecil saya, jujur saya kurang sekali namanya kasih sayang. Saya kurang namanya pelukan seorang ayah dan ibu, dan saya kurang namanya perhatian. Dari saya kecil itu saya selalu diberikan saya selalu nggak pernah saya dibuat beda oleh keluarga saya. Saya dibedakan oleh keluarga saya nggak pernah disayang, saya ngerasa anak yang dibuang gitu. Tapi saya tetap bertumbuhnya saya dewasa. Dari saya kecil saya sudah hidup sengsara. Dari umur 6 tahun itu ajaran saya tuh ajaran kayak kepolisiannya. Itu udah pukulan, tamparan, kayak kayu yang sebesar ini tuh udah sering banget saya rasakan. Setiap ada kesalahan sedikit yang terjadi dalam kehidupan saya tuh, saya selalu dapat pukulan. Terus selang itu yang panjang itu kadang suka dilemparkan ke muka saya, ke kepala saya, ke badan saya. Jadi siksaan demi siksaan yang saya rasakan dari saya kecil sampai saya dewasa itu, saya ngerasain ini nggak adil buat saya. Kenapa aku diperlakukan seperti ini? Mana ayahku, mana ibuku? Sebelum lagi hinaan yang saya masih kecil, saya nggak tahu apa-apa, saya dihina oleh keluarga saya. Kalau saya dibilang anak haram, itu saya nggak tahu apa-apa. Kenapa saya dibilang anak haram? Dan papa mama saya itu ada, kenapa saya masih dibilang anak haram gitu? Belum lagi saya pernah dilempar pakai pisau gara-gara kesalahan yang saya bikin bukan kesalahan yang bagaimana fatal, enggak. Saya lupa untuk nyapu, saya lupa untuk ngepel, ataupun saya lupa untuk nyuci baju. Itu saya udah dipukul pakai sapu, saya dipukul pakai selang, saya dimaki-maki, saya keluar semua kata-kata kotor yang hinaan yang membuat kepala saya itu sakit gitu. Tapi saya terus berjalan saya karena saya belum ngerti, karena itu masih saya merasakan umur itu udah di umur 5 tahun, saya udah merasakan pukulan itu di umur 5 tahun, saya udah yang sangat berat itu saya udah ngerasain. Sampai saya bertumbuh dewasa, di umur saya 4 tahun, dulu saya dirawat sama nenek saya, almarhum nenek saya meninggal, dan itu beliau juga sangat kejam sekali didikannya, tidak ada kata ampun. Jadi saya ini udah terbentuk dari keluarga yang mentalnya tuh kuat banget, karena saking seringnya dipukul, kesalahan dikit aja dipukul gitu loh. Saya ngerasa pengalaman saya tuh kayak berat sekali. Saya selalu berdoa. Sama dulu waktu saya di sebelah, jadi waktu saya ngikut di agama Muslim, saya merasa berdoa, saya bilang, ya Allah, saya masih kecil, itu sekitar umur 6 tahun, masih ingat banget, saya berdoa, ya Allah, tolong kirimkan mama papa saya kangen, saya rindu, saya pengen dipeluk, aku sakit. Saya ngerasa ini nggak adil gitu. Tapi saya harus berjuang. Saya harus berjuang cari uang buat sekolah saya. Saya harus berjuang buat hidup saya gitu. Memang saya dikasih makan, cuman kalau saya mau makan itu suka dibanding-bandingin. Jadi keluarga saya tuh beda gitu loh. Jadi tante saya dua-duanya tuh kalau habis masak tuh dimasukin makanannya. Jadi saya tuh bisa makan. Kadang kalau hati mereka lagi enak, ya saya dapat. Kalau nggak enak, ya saya minta makan dari kayak saya cari sayuran di mungkin minta sama teman saya dulu, saya masak sayur itu, makan nasi pakai sayur aja, itu setiap hari saya lakuin seperti itu. Sampai almarhum nenek saya nggak ada juga, makin saya ngerasa kayak ini nggak adil. Saya ngerasa kehilangan, saya nggak ada sosok lagi yang lindung. Saya di waktu saya kecil saya ngalamin pelecehan itu
itu yang benar-benar nusuk saya. Saya mau diperkosa. Saya ngerasa, Tuhan, kok kayak gini hidupku? Ya Allah, kenapa aku kok diginikan? Kenapa aku dilahirkan seperti ini gitu? Saya terus berjalan, tapi saya ngerasain itu bukan sekali dua kali saya mau dilakukan pelecehan gitu loh. Kenapa? Apa yang salah dengan tubuhku? Apa yang salah dengan diriku? Saya selalu bertanya-tanya. Sampai saya bertumbuh dewasa, saya di hati kecil saya ngomong ke tante saya dulu. Saya bilang gini, nanti ya kalau aku udah besar, orang yang kamu sia-siakan ini, aku adalah orang yang benar-benar suatu saat yang akan mengerti dan tahu dan peduli pada saat kamu susah gitu. Itu aja dari saya waktu kecil. Sampai saya bertumbuh, saya kerja, saya sekolah lagi, nerusin sekolah saya, dan bertumbuh itu ada kepahitan. Kepahitan saya itu dendam sama orang tua saya. Saya jahat sekali saya. Saya pengen cari laki-laki yang kaya, tujuan saya. Kenapa? Kalau saya kaya, saya nggak direndahkan orang. Kalau saya kaya, orang nggak memandang saya sepele. Kalau saya kaya, saya bisa membeli apa yang saya mau. Karena dari kecil saya nggak pernah dapetin apa yang saya mau. Gitu loh. Kalau saya kaya, saya bisa membeli orang-orang yang mengatakan kotor tentang saya gitu. Saya suka bilang kayak gitu. Dan bertumbuh dewasa, dendam. Saya jahat. Saya suka porotin uang laki-laki. Siap laki-laki yang suka sama saya ambil uangnya. Saya nggak pernah ada cinta sama laki-laki itu. Saya ngerasa bullshit, cinta itu nggak ada gitu loh. Laki-laki itu semua nggak benar gitu di mata saya waktu itu. Saya bilang, karena saya ngerasa dendam. Akhirnya saya kenal sama teman-teman lingkungan yang nggak benar lah gitu. Saya jatuh di dalam dosa, yaitu saya kenal narkoba. Saya tahu narkoba, saya pakai narkoba. Saya nggak tahu itu narkoba. Saya diajarin, teman saya bilang, kalau kamu pakai ini, kamu akan merasa melayang, kamu akan merasa tenang sekejap gitu. Saya jujur dulu saya pakai obat-obatan, nggak lebih dari itu. Saya masih kontrol juga, tapi itu tetap dosa gitu, dan saya lakuin. Saya makan setiap saya stres, saya makan obat itu, saya pergi clubbing sama teman-teman saya. Siap apapun yang saya lakukan tuh, siap sedih, saya apa senang sedih, saya pasti larinya itu tempat clubbing. Saya pergi untuk untuk memakan obat itu, minum, mabok, pokoknya keseharian saya gitu aja. Besoknya lagi bangun gitu lagi, pokoknya habis. Setiap apa yang saya lakukan itu, otak saya cuman bagaimana laki-laki ini saya porotin tanpa saya harus buka baju, saya harus ambil nih uang orang ini gitu loh. Saya selalu pikiran saya kayak gitu, karena saking dendamnya saya sama laki-laki gitu. Saya dendamnya sama orang tua saya. Singkat cerita, saya bertumbuh dewasa, semakin hari semakin semakin terluka hati saya. Saya nggak merasa nyaman, saya nggak merasa tenang, saya nggak merasa damai. Saya makin ngelakuin, saya cari kebahagiaan sejati itu di mana gitu. Saya kerja, saya cari uang. Dulu saya dipakai di satu perusahaan termasuk besar perusahaannya, dan saya sebagai sekretaris, dan di situ saya belajar untuk untuk mengenal ataupun mungkin menjadi pribadi yang baik gitu loh, nggak kehilangan arah. Saya belajar, tapi tetap lingkungan saya itu semua itu nggak benar, semua tuh kenal narkoba, semua tuh kenal namanya seks bebas gitu. Akhirnya saya jatuh dengan namanya seks bebas. Jujur, waktu saya gini, saya setiap dipegang atau disentuh laki-laki, saya ngerasa takut, saya ngerasa jijik dan tubuh saya gitu. Saya ngerasa, karena saking saya bencinya waktu saya masih kecil itu, saya hampir dinodai dan saya diperlakukan nggak baik. Saya ngerasa jijik, saya kayak aku nih udah nggak suci, aku nih udah nggak benar, aku nih ya udah deh, ngapain aku pertahankan, ya udah deh. Ini saya pacaran, saya penuh pacar, dan pacar saya juga orangnya juga nggak benar juga gitu loh. Jadi mantan saya dulu, dia jatuh dalam dosa, dan dia mengenalkan saya lebih dalam lagi tentang narkoba. Dan saya tahu namanya perselingkuhan, saya tahu namanya seks bebas. Makin dalam saya mengenal artinya dosa. Dan itu saya jujur, saya
nggak bisa ngomong kok saya ada di lingkupan ini gitu loh. Saya ngelihat saya disakiti lagi oleh mantan saya dilukai, dihancurkan lagi, semakin dendam lagi, akhirnya saya putus. Saya dendam lagi sama mantan, saya ketemu pacar lagi yang kedua. Itu juga saya disakitin, dilukai lagi, saya dendam lagi, semakin hari semakin dendam, semakin hari semakin dendam. Saya pokoknya saya hancurin badan saya. Saya ngerasa nggak ada yang sayang sama saya, nggak ada yang peduli sama saya. Meskipun orang tua saya sekalipun yang melahirkan saya, dia nggak pernah peduli sama saya. Oh ya mama saya, oh ya mikir nggak sih anaknya ini udah bisa makan, udah bisa ngapain, oke, itu sedikit pun orang tua saya nggak ada ingat sama saya. Saya bingung, kenapa kamu membiarkan aku seperti ini? Kamu tahu nggak, saat ini aku dilukai loh sama laki-laki, saat ini aku disakitin loh sama laki-laki. Kemana kalian itu loh? Dan benar, pada saat saya di umur 23 tahun, saya 22 sampai saya lupa 21 atau 23 tahun gitu, saya ketemu orang tua saya. Mama saya datang ke Jawa tiba-tiba, dan dia datang, dia ngomong sama saya, tante saya tuh, dia ngomong kalau mama kamu datang ke sini cari kamu. Terus saya senang bercampur sakit hati gitu. Saya ketemu mama saya. Saya ketemu mama saya tuh, saya ngerasa ada sesuatu yang berbeda. Saya ngerasa kamu bukan orang tuaku. Saat ini aku udah sukses, aku punya semuanya, kamu kemana? Gitu loh. Saya mikir waktu saya masih dulu, waktu saya mengenal sebelum kenal Tuhan, saya ngerasa kamu kemana gitu loh. Tapi mama saya bilang, kamu pulang, papa kamu sakit keras. It's okay, aku pengen tahu wajah orang tuaku seperti apa. Jadi saya pulang, saya lihat mama saya, oke, saya ngelihat papa saya berangkat lagi ke Kalimantan. Saya ngelihat papa saya, dan dia memang, saya lihat dia kayak memang rindu sama saya. Cuman ada sesuatu yang terhalang dalam diri saya. Siapa papa saya sentuh, saya ngerasa jijik, saya ngerasa saya takut, saya nggak mau nanti ada laki-laki yang menodai saya. Pikiran saya tuh selalu kayak gitu, trauma yang mendalam yang membuat saya takut gitu. Jadi saya ketemu papa saya bukan ketemu secara baik ya, saya dilukai sama papa saya lagi. Papa saya punya istri lagi dan punya anak. Yang saya pikirkan pada saat itu, kenapa Bapak nggak jemput aku? Kenapa Papa nggak cari aku? Kenapa Papa lakuin ini sama aku? Kenapa Papa saat ini baru cari aku pada saat aku udah bisa kerja, aku bisa cari uang sendiri? Dan kenapa Papa menikah, dan Papa kenapa punya anak, dan Papa nggak pernah meninggalkan anak Papa ini? Saya cuma bilang kayak gitu. Kepala saya cuma jawab kayak gini. Dia selalu menyalahkan orang tua saya yang perempuan. Mereka saling menyalahkan. Saya cuma bilang kayak gini, oke, saya terima apa yang kalian katakan. Cuma yang paling saya benci, kenapa Papa punya istri lagi? Papa nggak pernah kasihan ya sama aku gitu loh. Aku anak perempuan satu-satunya, tapi Papa nggak pernah ngelihat aku. Di waktu itu di pikiran saya seperti itu. Saya dendam sama bapak, saya marah, saya maki, sampai mau saya bunuh bapak saya. Saya sakit hati, saya maki-maki dengan kata kotor-kotor sama bapak saya. Pokoknya semua kata-kata kebun binatang tuh keluar buat bapak saya, sampai saya mau bunuh bapak saya gitu. Mama saya pegang kaki saya sama nenek saya yang ada di Kalimantan itu, yang ini mamanya papa saya gitu. Dia bilang jangan gitu. Saya dendam, nggak berguna kamu jadi orang tua. Apa sih salahnya kamu tuh kasih cinta sama aku. Kalaupun aku saat ini makan cuman mungkin pakai nasi, pakai garam, aku mau gitu loh. Kenapa kamu buang aku? Kamu mikir nggak? Kalau aku di sana butuh kalian, aku pengen kalian itu jagain aku. Aku nggak minta apa-apa sebagai anak. Aku cuman mau kalian kasih perhatian sama aku. Cuman itu aja. Cuman bapak saya nggak mau ngakuin dia punya istri, punya anak. Dan akhirnya ketahuan kalau papa udah anaknya udah besar, dan saya kayak
Jujur saya kecewa lagi, saya hancur. Saya pulang dari Kalimantan, saya pergi lagi ke kota yang pernah saya tuju. Saya bilang, it's okay. Dunia jahat. Dunia nggak pernah sayang sama saya. Saya nggak pernah dianggap. Buat apa saya dilahirkan? Saya doa lagi. Ya Allah, kau kejam, kau jahat. Kenapa kau biarkan aku kayak gini? Bagaimana aku bisa taat sama engkau kalau engkau buat aku kayak gini? Apa salahku? Kalau memang ini salah dari kedua orang tua aku, kenapa harus aku? Aku jadi korban. Saya selalu bilang ke saya, nyalakan diri sendiri. Saya berdoa itu nggak pernah ada jawaban. Akhirnya saya jatuh dalam dosa lagi, makin parah, kena narkoba. Waduh, itu udah parah banget. Setiap hari saya pakai, sampai saya pakai yang level tertingginya gitu buat saya. Aduh, buat saya pas saya hidup. Kayaknya ini lebih enjoy buat saya. Ini lebih enak. Saya bisa menikmatin apa yang saya mau, saya bisa dapetin pada saat itu. Oke, saya nikmatin semua. Saya udah nggak mikirin orang tua saya, tapi tetap komunikasi ada. Dan akhirnya saya bawa mama saya. Saya bawa mama saya untuk pergi ke tempat saya untuk temenin saya. Nggak sampai di situ. Setiap hari saya ribut sama mama saya karena mama saya ini kok nggak jadi ibu yang baik ya. Semakin hari sama saya semakin ribut. Semakin hari sama saya semakin nyumpahin. Semakin hari sama saya kok saya nggak berguna jadi anak. Saya diomongin ke tetangga. Saya diomongin kalau saya ini anak yang nggak baik. Salah saya apa gitu loh. Saya nggak pernah tahu. Saya pengen cuma mama tuh sayang sama saya. Udah deh mama nggak usah peduli sama papa. Mama fokus ke aku aja. Papa tuh udah ngelukain hati kita gitu. Saya tuh pengen mama tuh udah lupa. Tapi mama tuh nggak mau. Mama tuh tetap fokus ke papa. Saya udah makin sakit hati sama mama saya. Oke, berarti saya udah tahu nih. Kalau saya bukan anak yang berharga di mata kalian. Oke, saya hancur lagi. Saya narkoba, saya kuat. Saya pergi setiap hari. Pagi, siang, malam saya pergi. Saya nggak pulang-pulang. Dan suatu ketika saya ketemu sama teman saya, dia ngajarin saya untuk sabar gitu, ngajarin saya untuk kuat gitu. Tapi saya selalu bilang, saya nggak kuat, saya nggak sanggup gitu loh. Dan saya dilukain lagi sama mantan saya yang kedua, kembali lagi. Saya ketemu sama mantan saya yang ketiga. Dulu dia juga Nasrani, dari Katolik dulu. Saya sempat ikut dia ke gereja, itu berapa tahun yang lalu. Saya sempat ke gereja, saya ngikut tuh. Itu memang pribadi saya sedikit ya, bukan full jadi sedikit baik. Saya doa, saya datang ikut ibadah dia, dan saya diajarkan, mungkin sedikit diajarkan tuh saya pergi, saya doa di situ. Saya bilang, aku mau pindah Kristen, aku mau ikut Tuhan Yesus. Oke, aku mau ikut, boleh nggak? Aku mau ke gereja gitu. Oke, kata dia. Saya ke gereja, terus saya berdoa. Saya bilang gini, saya ngeliat gereja, saya doa itu di depan patung Bunda Maria. Saya doa gini, Bunda Maria, kalau memang engkau nyata dan hidup, aku mohon padamu, kau jamah aku, engkau tunjukkan kalau memang kamu ada. Gitu. Saya doa, biar aku nih cepet ditobatin ini, karena aku nggak bisa terus-terusan kayak gini, aku capek. Tapi doa saya nggak dijawab. Sampai berikutnya saya ikut ibadah berikutnya, saya doa. Saya bilang gini, saya doa di depan situ, saya bilang, Tuhan Yesus, kalau memang engkau ada, coba tunjukkan ke aku. Aku pengen lihat wujud aslimu gitu loh. Kalau kamu memang Tuhan, coba tunjukin ke aku. Tapi benar, saya nggak ditunjuki sama sekali sosok yang saya mau gitu. Akhirnya saya datang lagi, saya berdoa, nggak dapat juga jawaban. Akhirnya saya putusin, udah deh, Tuhan Yesus tuh nggak ada. Saya bilang, nggak ada.
Tuhan Yesus tuh tidak ada. Saya selalu nggak ada. Akhirnya saya ketemu sama Ustadz, dan itu saya kembali lagi nih, saya udah nggak mau lagi kenal Tuhan Yesus. Saya datang lagi ke kelompok teman saya pengajian. Saya bilang, saya ngumpul sama teman-teman saya, diajarin tentang ini, tentang pengajian, bla bla bla. Saya kembali lagi ke situ, dan saya sempat berhijab. Saya hampir pakai cadar dulu, dan saya hampir menikah sama Ustadz itu. Kebetulan Ustadz itu dulu punya istri, dan di situ saya bingung ya. Saya mikir gini, nah kalau aku jadi yang kedua, saya bilang gini, aku pasti akan dilukai lagi, karena itu nggak akan enak. Saya bilang, saya belajar ilmu agama sama dia, saya nggak pernah merasakan apa ya, Tuhan itu di mana. Saya cari-cari Tuhan itu nggak dapat gitu loh. Di situ saya nggak dapat, bener-bener saya zong, saya nggak pernah dapetin Tuhan itu di situ. Jadi, tapi saya tetap ibadah, saya tetap sholat, saya tetap doa gitu. Akhirnya ini saya putusin, udah berapa bulan ini saya udah pakai hijab, saya putusnya saya lepas lagi. Kembali lagi saya lepas, makin bandelnya minta ampun. Yang tadinya 2 kali lipat, sekarang 3 kali lipat saya makin bandel. Saya nggak menemuin sosok Tuhan itu seperti apa. Udah, kayaknya Tuhan memang nggak ada, saya bilang. Tuhan itu nggak ada, saya bilang. Akhirnya saya pacaran, untuk kesekian kalinya pacar saya nyakitin saya lagi. Oh, itu sakitnya luar biasa. Itu dahsyat banget, saya sakit. Saya ngerasa udah nggak mikirin hidup saya lagi. Saya udah mau bunuh diri. Kenapa semua dilimpahkan ke saya gitu loh. Saya sampai mau bunuh diri. Cuman kenapa papa saya kayak gini? Laki-laki yang saya banggakan juga dari dulu sampai sekarang tuh, yang saya pengen jadi imam, kenapa kok kayak gini? Saya ngerasa waktu itu gak ada yang peduli sama saya. Walaupun mama saya ada di rumah, mama saya gak sayang sama saya. Mama saya cuma mikirin papa saya. Dia cuma mikir kayak gitu, gak ada yang sayang sama saya. Tuhan gak ada, semua gak ada. Jadi aku dilahirkan cuma untuk dihina, dimaki, dan dunia pun juga ikut memaki saya, membenci saya gitu. Di situ saya benci, saya hancur, itu parah banget, itu makin parah. Saya mau bunuh diri, sampai saya pingsan, saya minum obat, saya minum Baygon, saya tangan saya mau loncat. Aduh, itu saya udah berapa kali saya lakukan. Tapi saya ada satu yang selalu mengingatkan saya, hati saya tuh rasa dijamah, tapi saya nggak tahu itu siapa yang membuat saya tenang gitu. Saya mau bunuh diri, ada angin gitu dingin, tapi saya tuh kayak sosok putih ya. Kalau dulu kan saya, karena saya hidup di dalam ya tidak benar, ya saya mikir itu gitu loh. Dan saya di sini juga jatuh dalam dosa. Saya ikut perdukunan. Jujur, saya kenal susuk, saya kenal dukun. Saya terkenal, ibaratnya saya ini langganannya dukun ya. Maksudnya hampir tiap hari atau tiap minggu itu pasti saya nggak pernah off. Saya tahu dukun yang terbaik, itu saya pasti datengin gitu loh. Saya datengin dukun, saya makan kayak berlian gitu, terus saya pakai susuk, saya ngerasa nyaman aja. Saya pakai susuk, saya makan berlian, saya minum something, saya mandi kembang, itu semua udah saya lakuin. Dan oke, saat itu saya ngerasa tenang, tapi sebentar. Tapi saya ngerasa ini nggak benar gitu loh. Kayak saya tuh cari uang, habisnya tuh ke dukun aja. Jadi nggak ada hasil sama sekali. Susuk itu juga nggak, maksud gini, kayak intimidasi kalau ini aktif dalam diri saya. Saya sampai pernah pakai susuk pocong, sampai saya pernah hal-hal yang buruk itu, yang mungkin nyawa taruhannya itu saya lakukan untuk mendapatkan laki-laki, atau mungkin bukan saya dukuni laki-laki ya, tapi untuk diri saya, biar laki-laki itu terpana sama saya, biar tergoda sama saya, biar bukan saya yang cinta dia, tapi dia yang cinta saya, yang dia benar-benar berkorban. Yes, memang benar. Pada saat itu semua laki-laki tunduk dengan saya gitu loh. Tapi ada sesuatu yang buat saya terluka. Di sini saya jadi budak iblis gitu. Kalau saya nggak pergi ke dukun, saya tuh kayak haus dan lapar itu makan bunga kampil. Jadi kalau saya nggak makan bunga itu rasanya
ada sesuatu dalam diri saya ngerasa saya marah-marah, saya merasa saya nggak nyaman, saya kayak parah banget tuh saya tuh. Jadi kalau saya nggak makan bunga itu ada sesuatu dalam diri saya gitu loh. Dan singkat cerita, waktu itu saya punya mbak, waktu saya di rumah saya yang lama, itu ada mbak ngelihat saya, sampai dia, karena kan saya tidur sendiri waktu itu, saya masih gadis, tidur sendiri di kamar saya ditemenin sama dua mbak saya. Dia mau ke toilet nggak berani, karena katanya saya tuh didampingin satu sosok perempuan, yang satu peluk saya, yang satu lagi dia berdiri dan rambutnya tuh panjang banget. Dan mereka tuh nggak berani sama sekali gerak, karena lihat sosok makhluk itu yang ngelonin saya gitu loh. Dan saya nggak percaya, saya bilang saya nggak percaya. Tapi benar, setiap orang yang kerja sama saya, dia ngeliat di badan saya itu ada yang ngikutin saya, sosok perempuan gitu loh. Dan itu sosok yang saya pakai tadi itu yang kuntilanak, yang istilahnya kalau orang Indonesia saya nggak tahu itu kuntilanak atau apa. Dan itu yang memang yang melingkupi saya. Jadi saya kalau nggak makan bunga kantil, kalau saya nggak hancurin hati laki-laki, kalau saya nggak berbuat jahat, itu ada sesuatu yang lain di dalam hidup saya gitu loh. Singkat cerita, saya terus bergejolak dari perdukunan, seks bebas, sampai saya ngelakuin narkoba, kenal semuanya. Itu saya benar-benar dosa yang luar biasa tuh udah saya alamin gitu loh. Singkat cerita, udah saya capek banget. Tuhan, aku capek, aku lelah, ya Allah, aku lelah, aku capek gitu loh. Kenapa sih aku mau mati aja susah banget, udah saya tintangan juga nggak mati, udah minum baygon kenapa nggak mati-mati, maunya apa sih, maunya aku disiksa di dunia ini, kurang apa lagi aku disiksa gitu loh. Jadi saya bilang, saya nyalain, ya Allah kamu kok kayak gini sih, kayak gini, saya nyalain diri sendiri. Saya sholat lagi, nggak ada jawaban. Saya bilang kayak gini, oke, kau nggak ada Tuhan, kau memang nggak ada, kau Tuhan itu memang nggak ada. Kalau kau ada, kau pasti dengarkan aku. Saya sholat, semua sholat itu saya lakuin, dari sholat bermacam-macam sholat, 5 waktu saya lakuin, sholat tahajud, sholat istiqoroh, sholat semua sholat, sampai sholat tasbih apa semua saya lakuin, yang diajarin oleh dulu ustadz yang pernah ngajarin saya, semua saya lakuin. Itu nggak ada jawaban satupun. Dan akhirnya saya saya udah hopeless. Saya udah ikhlasin aja deh, siapapun laki-laki yang mau nikah sama saya nanti, saya minta sama Tuhan. Dalam hati saya lagi mabuk itu, teman saya masih inget banget, aku pasti nikah sama laki-laki yang masih lajang dan dia cinta Tuhan. Saya ngomongnya Tuhan bukan Allah, dan ini cinta Tuhan. Dan teman saya itu, sahabat saya, dia masih inget, kamu ingat gak, ini tuh waktu kamu lagi mabuk, kok nyebutin ini loh gitu loh. Dan dia tuh ngomong, kalau saya nanti akan nikah sama ini gitu loh. Dan kerinduan saya memang saya pengen nikah sama orang yang takut sama Tuhan gitu. Karena saya butuh itu gitu loh. Dan singkat cerita, saya ketemu sama mantan pacar saya, yaitu suami saya. Pribadi yang saya lihat, saya nggak pernah tahu kalau suami saya tuh dia, karena saya nganggap suami saya tuh ya laki-laki tuh semua sama aja gitu loh. Saya nggak pernah berharap dia jadi suami saya. Awalnya dulu temennya yang suka sama saya, tapi ternyata suami saya juga ya mungkin jodoh ya gitu loh. Jadi singkat cerita udah kita ngobrol lewat online gitu. Jadi akhirnya suami saya datengin saya 1 bulan, kita komunikasi, datengin saya ke kota yang pernah saya tinggalin. Dan di situ dia dateng saya, terus waktu itu mama saya lagi sakit, dia jatuh dari tangga, sampai mama saya pernah bilang sama saya gini, dia pernah ngomong, kalaupun kamu masuk Kristen, saya nggak akan pernah nganggap kamu anak saya. Dan kalau aku mati, haram bagi aku kau sentuh aku. Itu hancur hati saya, jujur. Kamu nggak pernah ngurusin aku, kamu haramkan aku. It's okay, nggak apa-apa. Saya di saat itu saya ngusir mama saya.
Saya suruh mama saya pergi dari rumah saya karena itu hak saya. Saya bilang saya ribut besar-besar sama saya. Suatu ketika sebelum mantan saya datang, suami saya datang, mama saya jatuh dari tangga. Dan itu bener-bener saya masih bandel ya, masih bandel. Dan itu saya lagi pergi keluar kota sambil kerja sambil dugem, lagi mabuk berat. Saya dengar mama saya jatuh, saya pulang langsung hari itu juga, langsung saya larikan mama ke RS. Dan tempurung mama pecah, itu bener-bener parah banget kata dokter, itu parah luar biasa gitu. Tapi Tuhan itu dahsyat banget sih, luar biasa. Habis itu saya ketemu suami saya, dia datang ke kota yang ditujunya. Saya ngelihat memang anak Tuhan Yesus itu kalau memang bercinta Tuhan tuh pribadinya beda ya. Pada saat dia berdoa, saya ngeliat ini orang berdoa makan aja kusyuk banget gitu loh. Kok aku sebagai anak Allah, kok aku nggak bisa nunjukin gitu loh. Dia ibadah, terus saya ngelihat pribadinya tuh baik banget gitu loh. Saya ngelihat ada sesuatu, ini siapa sih orang ini? Saya bilang karena saya dulu suka berdukun, saya pergi ke dukun. Saya bilang sama dukun saya, ini siapa? Terus kata dukun saya bilang gini, ini ada laki-laki yang jagain dia pakai baju putih. Terus kayaknya orang tua gitu, dia bilang yang jagain suami saya ini pakai baju putih, dia kuat katanya kayak gitu. Saya nggak tahu baju putih itu apa gitu loh. Saya bilang, ini orang bisa nggak buat saya bilang kayak gitu. Apakah saya jodoh sama dia? Ini ada 2 laki-laki nih yang suka sama saya bingung, saya bilang gitu. Terus, kamu akan berjodoh sama dia, ini kuat banget yang pegang dia. Saya pikir dia pakai dukun juga suami saya gitu loh. Saya mikir di situ, dan saya mikir, aduh, kalau sampai kuat dukunnya, otomatis saya bakalan cinta mati nih sama dia. Saya nggak mau dong gitu loh. Tapi saya ngeliat pribadi dia setiap harinya, kok ini orang bagus banget ya, baik banget ya. Akhirnya saya memutuskan lagi untuk pergi cari Tuhan gitu. Tapi di situ suami saya bilang gini, waktu saya masih pacaran, dia bilang kayak gini, saya tidak akan pernah membawa kamu atau memperkenalkan kamu sama Tuhan saya. Dia bilang sama saya. Itu yang selalu saya ingat. Dan saya nggak mau kamu kenal Tuhan saya karena saya. Tapi saya mau kamu kenal Tuhan saya dari kamu sendiri. Pada saat nanti saya mati, kamu akan tetap berjalan dengan Tuhan gitu. Suami saya bilang kayak gitu. Saya ini cowok sombong banget sih gitu loh. Kayak gitu aja nggak bisa. Akhirnya dia tuh itu berapa bulan ya, sekitar 2 bulan saya bergelut. Saya bandingin ini, saya dengerin firman Tuhan, saya juga dengerin itu biasanya kalau di YouTube itu ada namanya cekcok antara Muslim sama orang Kristen gitu loh. Saya dengerin itu, kok makin puyeng ya perasaan saya, kok makin sakit ya gitu loh. Kok saya makin nggak nyaman gitu loh. Ini apa gitu loh. Saya bingung gitu loh. Dan pengajarannya tuh saling menghina, yang satu lagi menghina, saling ini. Jadi kayak saya bingung tentang firman Tuhan, tentang Al-Quran, tentang apa. Udah deh, saya capek. Saya dengerin lagu rohani, itu saya ngerasa tenang gitu loh. Saya dengerin lagu rohani. Terus dengan apakan ku balas itu doa, itu lagu yang pertama kali saya dengar gitu. Terus saya dengerin lagu rohani, terus saya bilang, itu berjalan waktu saya cari Tuhan, saya nggak dapetin. Akhirnya saya sholat tahajud, saya berdoa, saya bilang kayak gini, ya Allah, aku tahu pasti Allah mengenal aku adalah anak atau mungkin hambamu yang kau ciptakan. Aku nggak tahu kau menganggap aku apa ya Allah, tapi saat ini aku mohon kepadamu ya Allah, dengan segala kerendahan hatiku, kau tunjukkan siapa Yesus itu sebenarnya. Saya minta, saya sholat tahajud, saya doa, mau tidur, saya doa lagi sekali lagi, saya bilang ya Allah, ya Tuhanku, coba tunjukkan siapa Yesus itu. Saya bilang, kalau memang benar-benar Yesus itu adalah Tuhan, tunjukkan sama saya bilang. Saya tidur hari itu, saya nggak dijawab. Besoknya saya ulang lagi sholat tahajud, saya doa lagi,
saya doa, ada beberapa macam doa, katanya kalau kita doa yang ada beberapa ayat yang kita doain, terus kita basuh ke seluruh tubuh kita, itu kita nggak akan diganggu oleh si iblis gitu. Saya doa, terus saya bilang, saya panggil lagi, ya Allah ya Tuhanku, kalau memang Yesus itu ada dan dia adalah Tuhan, kau tunjukkan sama aku kalau dia memang benar-benar Tuhan dan dia benar-benar nyata. Tunjukkan. Karena aku capek, aku rindu untuk menjadi orang baik. Tunjukkan sama aku. Saya tidur. Malam itu juga, habis saya berdoa, habis saya sholat, saya tidur. Keesokan harinya saya mimpi, malamnya itu saya mimpi, saya dibawa di mimpi itu saya ada ngeliat sosok badan pakai baju putih, rambutnya hitam tapi dia nggak panjang, rambutnya pendek, terus dia pakai brengos tapi nggak tahu ya agak samar-samar gitu. Saya begini, hati kecil saya bilang itu Nabi Muhammad. Oke, saya ngeliat. Terus dia bilang kayak gini, dia ngasih pertanyaan sama saya. Hati kecil saya itu bukan Tuhan Yesus, itu Nabi Muhammad. Oke, saya bilang, ya Vera, yes. Kalau kamu masih yakin dengan apa yang kamu pilih ini, kalau kamu percaya Tuhan Yesus, kamu akan merasakan apa yang kamu miliki saat ini, itu akan lepas. Oke, yang saya pikirkan adalah saat itu, saya, mohon maaf ya, karena dulu saya pakai susuk ya, jadi saya ngerasa takut kecantikan saya hilang gitu. Atau mungkin saya takut kepedean saya hilang. Saya bilang gini, yes, aku mau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhanku. Oke, di malam itu saya disiksa, itu disiksanya luar biasa sekali. Itu saya benar-benar sampai sekarang saya merinding, saya masih merasakan siksaan yang saya rasakan itu. Saya diseret, tangan saya diikat, itu digurun, dan itu banyak sekali batu-batu, saya diseret pakai kuda, kaki saya diikat, tangan saya diikat, mulut saya dibungkam, terus diseret. Itu tapi saya nggak berteriak, saya cuma kayak gini, di hati saya, Tuhan tolong aku, Tuhan Yesus, aku percaya Engkau ada gitu. Terus jebret, saya bangun lagi, terus dikasih lagi kesempatan, Vera, ini kesempatan buat kamu. Kamu masih mau percaya Tuhan Yesus, kamu terima sebagai Tuhan kamu? Saya bilang gini, dalam hati saya, Tuhan kalau Engkau ada, aku percaya pasti Tuhan tolong aku. Di mimpi itu. Terus itu saya benar-benar disiksa lagi, dan itu siksanya tuh nyawa saya sih, bukan nyawa ya, apa ya, apa yang saya miliki, dibilang apa yang kamu miliki saat ini, mungkin dengan keuangan kamu, keluarga kamu, semua akan saya ambil, dia bilang. Sampai apa yang kamu miliki, uang kamu pun saya ambil. Saya bilang kayak gini, oke, saya mau terima Tuhan Yesus bagi Tuhan saya. Jebret, saya benar-benar itu, harta saya itu ngerasa kayak saya yang miliki saat itu jebret, habis diambil semuanya. Saya ngerasa, saya miskin, saya nggak punya apa-apa. Dan untuk yang ketiga kalinya, saya dikasih kesempatan. Ini kesempatan terakhir buat kamu, Vera. Kalau kamu memang masih mau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhanmu, saya akan mengambil nyawamu sekaligus apa yang kamu miliki beserta pasanganmu saat ini. Yaitu waktu itu pacar saya, suami saya akan ambil semuanya. Apa yang kamu miliki. Itu benar-benar saya ditarik. Saya benar-benar, yes, saya bilang gini, yes, saya terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan saya. Itu saya kayak ditampar, saya ditarik nyawa saya, dan itu saya masih sekarang tuh ngerasa nyawa saya terbang tuh kayak saya udah mati. Terus jebret, saya langsung, saya nggak tahu tuh saya kayak pingsan. Saya ngeliat ada satu pintu, kayak saya nggak tahu itu apa, cahaya bukan pintu. Kayak ada satu buka, mungkin itu gelap banget dan itu nggak pernah dibuka. Cahayanya itu menerangi saya kayak apa ya, cahaya yang lurus gitu, kayak, terus saya tuh waktu pingsan saya berdiri, saya ngeliat tuh cahayanya tuh kayak yang awalnya saya ngerasain terangnya itu apa namanya ya, terangnya itu sakit, kok nggak nyaman, yang ini beda, terangnya tuh membuat hati saya tuh tenang. Saya ngerasa kayak ada sesuatu yang menjamah saya ngerasa ada sesuatu yang menguntungkan saya ngelihat, saya nggak tahu wajahnya seperti apa, tapi saya ngeliat sosok dia tuh baju putih, rambutnya panjang, saya nggak tahu seberapa itu, saya lupa, pokoknya rambutnya panjang, dan
saya ngeliat, nggak bisa lihat, tapi dia tersenyum. Gimana ya, saya nggak bisa mengatakan wajahnya, saya nggak bisa ngeliat wajah, tapi saya, hati kecil saya ngeliat dia tersenyum buat saya gitu loh. Di situ saya, hati kecil saya bilang, itu Tuhan Yesus. Saya berdiri bangkit, saya bangkit, saya wow, itu Tuhan. Pertama kali saya ngeliat Tuhan Yesus yang selama ini berapa tahun saya ingin ketemu Tuhan Yesus, dia memperlihatkan saya gitu. Dahsyat sekali. Jadi itu saya pagi-pagi saya bangun, saya telepon dulu suami saya telepon gini, sayang, aku mau dibaptis hari ini juga. Kenapa kamu? Aku mau dibaptis hari ini juga. Kenapa? Aku ketemu Tuhan Yesus tadi malam. Aku cerita semuanya, bla 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 bla, aku ceritain semua sama suami aku, suami saya. Terus suami saya bilang, nggak bisa. Aku nggak bisa bawa kamu. Aku nggak mau saat ini kamu karena aku. Please. Dia bilang, dia tetap kekeh kayak gitu. It's okay, kamu nggak mau cari, saya cari sendiri. Saya cari pendeta, saya minta tolong sama teman saya, yaitu waktu itu saya punya teman langganan salon saya, yaitu dia sering pokoknya mengerti tentang kecantikan lah, dia yang bantu saya. Akhirnya saya minta tolong, saya pengen ketemu pendeta. Dia shock, kok tiba-tiba nih orang yang rajin sholat, yang rajin deket sama Tuhan, kayak nggak mungkin lah kamu tuh bisa pindah gitu, kok tiba-tiba bisa pindah keyakinan cari pendeta gitu loh. Saya minta tolong, mohon dong, aku mohon pertemuan aku sama pendeta, aku pengen banget ketemu pendeta, aku pengen dibaptis. Akhirnya dia mau gitu loh, dia juga takut sih memperkenalkan sama pendeta. Akhirnya saya dikenalkan satu pendeta, puji Tuhan kita ketemu, dan pendeta itu juga nggak langsung bilang, saya ceritain semuanya. Dia bilang gini, Pak, saya mau dibaptis dong, saya mau terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya, pokoknya lagi on fire banget itu. Pendetanya bilang kayak gini, nggak segampang itu ikut Tuhan Yesus. Kamu tahu nggak, ikut Tuhan Yesus itu bukan saat kamu, oke, saat ini kamu ikut Tuhan Yesus, kamu akan senang. No, tapi ikut Tuhan Yesus tuh kamu harus memikul salibnya. Saya mikir mikul salib tuh, apakah saya bawa beban salib harus ketemu Tuhan atau bagaimana gitu, saya mikir gitu kan. Dan ternyata mikul salib itu bukan seperti itu. Maksudnya apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu, kata pendeta, itu ya kamu harus bisa terima. Tapi percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu, Tuhan pasti tolong. Karena setiap masalah kamu itu Tuhan membentuk pribadi kamu. It's okay. Saya takut awalnya. Aduh gimana ya? Aduh, Yesus gimana Pak? Saya takut sih Pak. Saya bilang kayak gitu. Ya udah, kalau kayak gitu, kamu belajar dulu ya selama 3 bulan. Waduh, saya belajar 3 bulan itu nggak gampang. Itu kiri kanan yang mengatakan saya kafir, saya dijauhin dari teman-teman saya dihina, saya dimaki, pokoknya teman-teman saya itu jauh semuanya nggak ada yang mau kenal saya. Saya sedih waktu itu. Kenapa saya nggak didukung? Kenapa saya memilih pilihan saya malah digini? Oke, nggak apa-apa, saya bilang. Nggak apa-apa saya dijauhin, asal saya nggak dijauhin Tuhan saya bilang. Saya belajar selama 3 bulan, puji Tuhan, saya dibaptis dan itu saya senang banget, senangnya luar biasa. Saya terima Tuhan Yesus dan saya jadi anak Tuhan, dan bukan sampai di sini kebaikan Tuhan yang saya alami. Proses demi proses yang saya keras kepala, saya suka berdukun, saya suka narkoba, saya suka selingkuh. Waktu saya sama pacar saya dulu, saya suka selingkuhin. Di sini benar-benar saya diubahkan satu persatu sama Tuhan, satu persatu sampai saya jadi seperti ini, gitu loh. Dari pribadi saya yang keras kepala, yang nggak bisa diatur, yang saya ngerasa sombong, angkuh, Tuhan ubahkan perlahan pribadi saya. Saya biasanya sombong, sekarang Tuhan ambil semuanya, saya diubahkan jadi pribadi yang baik. Yang kedua, saya suka berdukun, langsung diputuskan, saya ikut pelepasan, dibuang, saya nggak tahu lagi. Saya biasanya kalau sedih saya pergi ke dukun, kalau sekarang saya kalau sedih saya curhat sama Tuhan, saya pujian, saya baca firman. Dan ketiga, pribadi saya yang yang suka narkoba, saya terlepas dan sedikit pun saya nggak pernah terbesit namanya ingat ataupun pengen coba itu namanya narkoba. Dan yang keempat, yang biasanya saya nggak bisa, kalau saya nggak nyaman, saya pasti akan selingkuh gitu, dan itu benar-benar hilang di mata, di kepala saya terbesit.
Saya ngerasa suami saya adalah suami yang terbaik seluruh dunia gitu loh. Dan benar-benar Tuhan Yesus mengubahkan saya luar biasa. Sampai detik ini saya jadi seperti itu juga karena Tuhan. Dan kembali lagi nggak sampai di situ, waktu saya ikut Tuhan Yesus nggak gampang. Yes, benar kata pendeta kemarin, kita akan susah. Benar, saya hidup susah. Rumah saya sampai mau dijual, karena itu benar-benar di masa kita zonk, kerjaan suami saya jatuh, saya hancur, saya hamil, harus hutang untuk saya melahirkan anak saya susahnya minta ampun, dan Tuhan tolong saya berdoa, Tuhan sediakan, sampai rumah saya mau disita bang, kurang berapa hari lagi, saya mesbah doa, saya doa sama Tuhan bersama keluarga saya, Tuhan tolong lagi, ada orang baik yang mau membantu saya dan suami saya, tanpa ada embel-embel apapun, dibantu rumah saya dilunasin hutang-hutang suami saya. Dan untuk kedua kalinya, sekian kalinya Tuhan bantu saya lagi dalam segala hal. Waktu mama saya sakit, Tuhan sembuhkan, dan puji Tuhan, mama saya, paman saya, tante saya, dan adik saya sudah terima Tuhan Yesus, dan beruntun lagi gitu. Dan beberapa orang juga yang pernah saya bersaksi tentang kebaikan Tuhan, yang puji Tuhan, dia juga percaya, nggak tahu nih, Tuhan itu baik banget. Dan yang saya nggak mungkin dijadikan pribadi yang seperti ini, saya merasakan saya ada sosok seorang ayah yang ada dalam kehidupan saya, yaitu Tuhan Yesus. Saya sudah nggak merasa sakit hati lagi, saya nggak punya dendam sama mama papa saya nggak punya sedih lagi, karena saya diajarkan sama Tuhan untuk mengasihi, saya diajarkan Tuhan untuk mengampuni teman-teman saya diajarkan untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi, dan banyak sekali yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan saya dan keluarga saya. Dan mama saya yang awalnya dibilangnya haram, kalau sampai dia meninggal, dia nggak mau dimandiin oleh saya. Dan puji Tuhan, mama saya sudah terima Tuhan Yesus, dan hari demi hari pribadi mama saya yang kurang baik dulu, sekarang jadi puji Tuhan lebih baik lagi. Terus saya pribadi, suami saya gitu loh. Jadi Tuhan itu baik banget. Memang benar ikut Tuhan Yesus itu nggak sempurna perjalanannya. Tapi percayalah, ikut Tuhan itu benar-benar jalan yang terbaik. Kenapa? Pribadi yang buruk diperbaiki sama Tuhan. Kita dari sampah, Tuhan hapuskan, dia nggak mikirin apa-apa, dan dia mengangkat derajat kita, bukan menjadi seperti yang kita mau, tapi Tuhan membuat kita menjadi apa yang dia mau gitu loh. Dan yang saya suka dari Tuhan Yesus apa? Saat saya sedih, saat saya menangis, Bapak selalu memeluk saya, dia selalu bilang, "It's okay anakku, kamu ada dalam genggamanku, kamu gak usah khawatir, gak usah takut. Apapun yang saat ini ada dalam hidupmu, masalahmu, ingat ya, ada aku yang selalu menopangmu." Dan benar ya, firman Tuhan juga berkatakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Itu yang benar-benar firman Tuhan yang benar-benar membawa saya, oh yes, Tuhan yang memilih aku. Apapun yang terjadi dalam kehidupanku, Tuhan udah Tuhan udah melakukan semua dalam hidup saya. Tuhan Yesus baik. Percayalah, Tuhan itu gak pernah meninggalkan kita sedikit pun. Tuhan itu berkarya dalam kehidupan kita. Dia adalah orang tua, dia adalah sahabat, dia adalah kekasih, dia adalah Tuhan yang benar-benar mengerti perasaan kita, dan dia benar-benar tahu bagaimana isi hati kita. Dia nggak pernah meninggalkan kita. Kalau saat ini doa kita belum dijawab, bukan berarti Tuhan nggak sayang, no. Tapi itu satu, Tuhan mengajarkan kita untuk sabar. Tuhan mengajarkan kita untuk belajar, untuk proses. Dan yang kedua, mungkin itu bukan yang terbaik buat kita. Gitu. Dan itu yang saya rasakan. Yang saya terima Tuhan. Dia adalah ayah yang saya terima. Saya rasakan. Selama ini saya nggak pernah rasakan seorang ibu dan ayah kasih sayang. Tapi sama Tuhan Yesus, saya dipeluk, saya disayang, saya dimanja. Apapun yang saya curhatin, Bapak selalu dengar. Apapun yang saya doakan, Bapak selalu jawab. Dia selalu ada buat saya dan keluarga saya. Jadi, ini kesaksian dari saya, bukan semata-mata
kebohongan, tapi ini kesaksian hidup saya yang nggak pernah ceritakan ke siapapun. Sampai saya diubahkan Tuhan dari masa kecil sampai sekarang. Keluarga saya, teman-teman saya yang mungkin dulu nggak terima saya, semua bilang saya sudah berubah menjadi lebih baik. Dan keluarga saya juga melihat seperti itu. Dan ini adalah kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan saya. Saya ngomong seperti ini buat teman-teman yang mungkin kehilangan arah, yang sudah kenal Tuhan. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Karena Tuhan Yesus itu baik banget. Dia nggak pernah salah. Dan jangan pernah melukai hati Bapak, karena Bapak itu sayang banget sama kita. Dan buat teman-teman yang belum mengenal Tuhan, yang mungkin masih bingung, masih gak percaya, percayalah Tuhan Yesus itu nyata kok. Dan saya udah menerima semua kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus itu ada, dia selalu ada buat kita. Tuhan Yesus tuh benar-benar aku nggak bisa ngomong ya, karena Tuhan baik banget. Tuhan yang mengubahkan hatiku yang kecewa ini. Tuhan gantikan hati yang baru. Tuhan ubahkan aku menjadi pribadi yang awalnya aku malu untuk bersaksi, tapi saat ini Tuhan ajarkan aku nggak perlu malu, nggak perlu takut, karena ada aku di sampingmu. Apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, aku ada bersamamu. Itu yang Tuhan selalu katakan sama saya. Saya bersyukur sama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, udah baik saya dan keluarga saya. Dan terima kasih untuk semua kasih anugerah yang Tuhan berikan. Penyediaan berkat, gak pernah kekurangan sampai sedikit pun. Saat kami susah, memang kami susah, tapi Tuhan tolong kami dalam segala hal. Tuhan ajarkan kami untuk setia. Maaf, saya nangis karena terlalu baik Tuhan buat hidup saya dan keluarga saya. Jadi buat semua teman-teman yang belum mengenal Tuhan, mari saya ajak untuk percaya bahwa Yesus adalah Sang Juru Selamat. Dan yang sudah kenal Tuhan juga jangan pernah tinggalin Tuhan, karena dia Bapa yang setia, karena Bapa yang mengerti. Saya bersaksi, apapun yang saya katakan saat ini itu benar adanya. Kalau Tuhan Yesus dahsyat buat saya, keluarga saya, dan anak-anak saya. Itu saja kesaksian saya. Baik. Terima kasih. Wow, sungguh dahsyat kesaksian pada malam hari ini ya. Ibu Vera, jika mau minum silakan dulu. Karena tadi saya mendengar beberapa kali batuk, tidak apa-apa. Tapi pada malam hari ini benar-benar kita memiliki sukacita dan diberkati luar biasa oleh kesaksian dari Ibu Vera Susanti. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Dahsyat ya. Ya, Ibu Vera, sebelum kita live tadi, Ibu Vera sempat mengatakan bahwa gugup untuk bersaksi. Ini adalah kesaksian perdana, kesaksian pertama, dan nervous ya. Kadang-kadang merasa takut ya, tapi kita berdoa. Saya katakan bahwa kita berdoa dan dikuatkan bahwa Ibu bersaksi hanya untuk kemuliaan Tuhan, yang terbaik dan perdana buat Tuhan. Dan kita menyaksikan ya, ketika Roh Kudus menuntun seseorang untuk bersaksi, luar biasa. Kita bisa merasakan betapa hebat Tuhan hadir di antara kita. Betapa luar biasanya kasih sayang Tuhan. Betul ya? Karena Roh Kudus itu yang menuntun, memberikan hikmat kita untuk bersaksi. Bersaksi tentang kebenaran firman Tuhan, tentang kebenaran Tuhan. Dan saya belajar pada malam hari ini ya. Saya belajar pada malam hari ini. Tapi sebelum saya bertanya, hanya mungkin 3, dan ada saya mau share beberapa firman Tuhan. Saya mendengar suara Ibu Vera bagus ya. Apakah Ibu
apa bisa menyanyi dan biasa apa memuji atau pelayanan dalam gereja atau? Oh, enggak Pak, memang suaranya kayak gini. Oh kayak gitu ya. Suara-suara Oke, apa Ibu Vera, saya mau tanya, apa Ibu mau ya, menyumbang satu pujian lagu yang Ibu mau nyanyikan atau saya tanya boleh. dulu, boleh ya? Dengan lagu yang Ibu tahu saja, Oke. silakan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih. Iya, wow, luar biasa ya. Ternyata bisa jadi singers juga ini, ya, Ibu Vera. Mungkin di gereja Pak. bisa bergabung melayani agar lebih on fire, lebih bersemangat dalam mengikuti Tuhan, dan di dalam komunitas yang melayani Tuhan, kita selalu memiliki sukacita yang besar. Apalagi kita memiliki talenta ya. Saya dengar suara Ibu Vera bagus, bisa dalam pelayanan musik, singers mungkin ya. Wow, luar biasa. Nah, lanjut kepada yang saya pelajari pada malam hari ini. Benar ya, kita harus melepaskan kepahitan, dan itu juga ada di dalam firman Tuhan Efesus 4:31-32. Coba saya share ya. Saya rindu untuk berbagi firman Tuhan pada malam hari ini, karena firman Tuhan itu tidak akan pergi dengan sia-sia. Oleh sebab itu di satu kesaksian kita harus membagikan firman Tuhan yang dahsyat, karena ini adalah ya dan amin ya. Oke, saya share. Firman Tuhan berbunyi demikian: segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Jadi firman Tuhan itu tidak pernah salah. Memang yang dialami oleh Ibu Vera pada waktu itu, Ibu Vera tidak akan mengalami Tuhan seperti saat ini, damai sukacita, kalau kepahitan itu masih sejalan, masih digandeng, masih ada dalam hati kita. Jadi kepahitan itu masih tumbuh dengan subur. Tidak mungkin akan ada kemuliaan Tuhan, tidak mungkin akan ada sukacita. Tetapi malam hari ini kita menyaksikan firman Tuhan, ya dan amin. Sekali lagi, ya dan amin. Melepaskan kepahitan dulu itu ya, dengan cara tentu melepaskan pengampunan, tidak mengingat lagi apa perbuatan mereka. Memang susah. Bagi orang yang tidak mengalami hal ini, enak saja ya ngomong seperti itu. Tetapi firman Tuhan tidak pernah salah, tidak pernah meleset. Orang justru yang bisa melepaskan kepahitan, melepaskan pengampunan, Tuhan sudah menyiapkan berkat yang besar di balik itu. Amin. Pertanyaannya, mampukah kita? Dan pada malam hari ini, Ibu Vera menunjukkan bahwa dia mampu. Maka dia diberkati luar biasa. Kita bisa melihat sukacita pada malam hari ini. Sungguh luar biasa firman Tuhan. Dan saya mau bagi lagi dalam Yohanes 16 ayat 33 ya. Sebentar. Yohanes 16 ayat 33. Saya buka dulu Yohanes ya. Yohanes 16 ayat 33. Ya, biar kita lebih dikuatkan, lebih diteguhkan dengan firman Tuhan. Baik, saya share ya. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa. Sebentar. Saya bukan 23 ya, tapi 33. Nah, ini yang tadi dikatakan oleh Ibu Vera adalah di mana-mana tidak ada damai sukacita. Di dalam pencariannya waktu dulu memang tidak menemukan damai sukacita ya. Karena memang damai itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus, hanya ada di dalam Tuhan, Tuhan yang benar, Tuhan yang sejati ya. Yohanes 16 ayat 33 berkata demikian, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Berarti di luar aku tidak ada damai sejahtera. Dalam dunia
kamu menderita penganiayaan. Betul ya? Tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Luar biasa ya apa perkataan Yesus ya. Dan kita bergeser ke Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28 tentang damai sukacita yang ada di dalam Tuhan Yesus. Marilah kepadaku, ya, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tidak salah ya Ibu Vera mencari Tuhan, dan di dalam mimpi itu akhirnya mendapat jawabannya. Karena dengan kita datang kepada Tuhan, kita bisa melepaskan segala beban letih lesu, ya, karena Tuhan akan memberikan kelegaan. Di dalam juga Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27 juga berkata demikian, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Wow, luar biasa ya. Damai sejahtera hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Karena tidak mungkin orang kalau tidak memiliki damai sejahtera, bagaimana dia mau bersaksi? Iya ya. Harus ada damai sejahtera di dalam Tuhan, maka dia ada kekuatan. Kuasa itu diberikan ya. There is power inside you kalau kita benar-benar ada sukacita untuk bersaksi buat kemuliaan Tuhan. Luar biasa. Dan saya belajar pada malam hari ini, tidak meleset juga firman Tuhan ya dan amin. Kan firman Tuhan itu mendidik juga ya. Bukankah Ibu Vera setelah mengenal Tuhan Yesus membaca firman Tuhan dididik? Dalam 2 Timotius 3 ayat 16 berkata demikian. Wah, luar biasa ini Alkitab kita ya, firman Tuhan ya. 2 Timotius 3 ayat 16. Komplit semuanya di dalam firman Tuhan. Saya share ya. Saya share kembali. Ya, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ini harus di-underline ya, harus digarisbawahi. Untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya, bukan hanya untuk dalam kebaikan. Kebaikan belum tentu benar, tetapi dalam kebenaran. Kebenaran pasti itu ada kebaikan. Luar biasa ya firman Tuhan pada malam hari ini. Kita bisa melihat suatu transformasi, perubahan karakter terjadi di dalam kehidupan Ibu Vera Susanti. Karena itu adalah perbuatan kuasa tangan Tuhan, perbuatan adikodrati. Manusia tidak sanggup merubah manusia, ya, apalagi manusia penuh dengan dosa. Kita hanya belum tentu kita bisa dapat merubah. Seorang motivator yang terkenal pun paling kalau dia bisa memberikan motivasi, hanya mungkin bertahan beberapa bulan. Sesudah itu harus diberikan lagi motivasi. Tetapi motivasi dari firman Tuhan itu kekal, ya, yang bisa memberikan kita motivasi setiap hari agar kita tetap bersemangat di dalam Tuhan. Saya sebenarnya banyak saya ingin berbagi dengan Ibu Vera, tapi saya bergeser dulu ke ke Zoom karena banyak juga yang hadir pada malam hari ini ingin berbagi dengan kita. Shalom, selamat malam sahabat-sahabat di Zoom. Silakan hidupkan mic dan kameranya. Siapa yang mau duluan? Silakan. Saya lihat di sini ada Ibu Ria. Puji Tuhan. Shalom, selamat malam Ibu Ria. Wow, luar biasa ya. Silakan Ibu Ria. Langsung. Shalom. Selamat malam Pak Franky. Ya, luar biasa Ibu ya kesaksian pada malam hari ini. Sungguh dahsyat. Betul dahsyat, luar biasa. Amin. Malam hari ini cukup ramai sekali nih Pak Franky ya, luar biasa. Kita ditonton berapa tadi Bu ya? Banyak Pak, itu tadi saya nggak lihat yang terakhir. Ramai saya lihat sempat mencapai 2.700 orang menonton bareng, 2.200 ada di YouTube dan 500 ada di Facebook. Semua buat kemuliaan nama Tuhan. Silakan. Haleluya, haleluya. Selamat malam Bu Vera. Malam Bu. Shalom. Tuhan Yesus dahsyat luar biasa. Amin. Malam hari ini kesaksian Ibu saya merasakan secara pribadi saya terberkati, sungguh luar biasa Bu. Saya mengikuti dari awal sampai akhir. Wow, luar biasa cara Tuhan ini memilih anak-anaknya yang dikasihinya. Amin, luar biasa. Bu Vera mengalami bagaimana kepahitan Tuhan tuntun sampai memberikan pengampunan, bahkan pertobatannya membuahkan buah-buah yang manis, keluarganya boleh datang kepada Tuhan. Amin. Iya, betul. Saya hanya mau meneguhkan kesaksian Bu Vera di 15 Yohanes ayat yang ke-16 Pak Franky. Baik.
Yohanes 15 ayatnya yang Ayat ke-14 ya. 16. Iya, Baik, 16 Ibu. Pak. Oh, ayatnya yang 15 ke-16. ayat 16. Ini ayat favorit saya, Bu Vera. Bisa tolong dibacakan ya, Bu Vera? Yohanes 15 ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin. Yes. Amin. Yes, Luar yes, yes. biasa. Amin. Yes. Ini meneguhkan betul-betul, Yes. meneguhkan apa yang disampaikan Bu Vera dari awal, bagaimana saat Tuhan memanggil, memilih, dan Yes. mulai Tuhan memilih dan mulai mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, langkah demi langkah Tuhan telah menyertai, doa-doanya mulai dikabulkan oleh Tuhan Amin. dan menghasilkan buah. Orang tuanya yang tadinya tidak mau kenal, bahkan tidak mau datang kepada Yesus, ada bahasa yang kurang mengenakan, maaf, tapi Tuhan Yesus sungguh dahsyat. Keluarganya satu persatu telah Ya. datang kepada Tuhan. Itu Amin. adalah firman Tuhan ya Bu Vera ya. Yep. Tetap semangat, Amin. tetap Ya. alami Tuhan. Yes. Karena buah-buah pertobatan akan menghasilkan buah-buah yang manis. Seluruh keluarganya, bukan satu-satu akan datang kepada Tuhan. Amin. Imani itu Bu Vera. Yes. Tetap Amin. semangat Bu Vera. Ya, terima Dan kasih Bu ya. kami menunggu kesaksian berikutnya, pasti akan lebih Yes. dahsyat lagi. Tuhan Yesus Ya, dahsyat. Ibu Ria, Iya. saya sangat Ya, setuju Pak tadi ya Ferdi. ketika Ibu mengatakan bahwa ada buah-buah ya. Betul Ibu, saya baru teringat. Betul, Pak. Ternyata kita jangan cuma sampai berhenti di bertobat ya. Ketika kita bertobat, terima Tuhan Yesus, ikut Tuhan Yesus dengan benar-benar hanya sampai di situ. Tetapi harus berbuah. Karena buah-buah ini yang bisa membawa pertobatan kepada keluarga dan orang lain. Betul Bu Ria ya? Karena kalau kita Betul, tidak Pak. berbuah, bagaimana mungkin orang bisa bertobat? Bagaimana orang bisa mengenal Tuhan Yesus? Mereka bisa membaca Alkitab lewat karakter kita. Puji Tuhan ya, Ibu Vera berubah menjadi karakter yang luar biasa. Saya yakin dan percaya itu buah-buah roh yang dilihat oleh keluarga sehingga mereka menerima Tuhan Yesus. Wow, ini didikan Haleluya, yang haleluya. dahsyat pada malam hari ini. Sahabat-sahabat Miracle ya, kita bertobat, kita harus berbuah ya. Benar-benar Amin. kalau kita berbuah lewat karakter, meski tanpa ucapan, hanya dengan karakter kita bisa membawa jiwa. Puji Tuhan. Amin. Baik. Amin. Kita bergeser ke tamu yang lain pada malam hari ini. Wow, kita kasih kesempatan dulu, ada hamba Tuhan yang bergabung ya, dengan Pak Lalu, Pausen, dan kedua ada hamba Tuhan Pak Hendra. Mungkin sesudah Pak Lalu saya bergeser ke Pak Hendra, dan ada Ibu Yeti, Pak Garnison. Shalom, selamat malam Pak Lalu. Silakan hidupkan mic dan kameranya Pak. Wah, luar biasa. Shalom Pak Franky. Shalom, Selamat shalom malam. Pak. Ya, lama Anda bersua sama Pak Franky ini, sangat rindu sekali. Jangan terlalu Ya, lama kami Pak ya. Kami baru Maksudnya, habis absennya jangan terlalu lama gitu ya. Cepat-cepat datang bergabung di Zoom kami. Kami rindu mendengar. Tuhan Yesus, Iya. luar biasa. Eh, Iya, sharing dari kami Bapak, baru silakan. habis ini ada kegiatan motor GP di daerah kami Pak Franky, Oke. makanya ya ada pawang ya? jadi Iya. jadi pawang hujan. Iya, oke. Oke, ya Pak Franky, selamat malam Ibu Vera, luar biasa Ya, sekali. selamat malam Pak. Ya, kesaksian yang sangat indah dan sangat memberkati sekali ya. Dan ketika saya tadi dalam perjalanan, saya menyimak apa yang Anda saksikan itu luar biasa sekali ya. Saya diingatkan di dalam Mazmur pasal yang ke-27 ya, ini hanya meneguhkan aja bagaimana apa yang Anda alami itu seperti Daud alami juga ya. Bahkan apa yang menjadi yang Anda alami itu juga seperti yang Ayub alami, dan itu yang saya terpintas tadi di pikiran saya ya. Karena ya saya sangat jujur, saya sangat diberkati sekali dengan kesaksian Anda Ibu. Dan ya, Pak Franky minta tolong mungkin satu ayat Pak Franky di dalam Mazmur pasal yang ke-27 ayat yang ke-7 sampai dengan 11 ya. Baik. Mazmur Ya, 27 ini pengalaman ayat 7 sampai 11. pengalaman hidup yang luar biasa dari Raja Daud ya. Seperti yang Pak Franky juga sampaikan tadi, itu bagaimana Anda berusaha untuk mencari Tuhan, itu luar biasa sekali. Nah, Mazmur 27 ayat yang ke-7 berkata begini, dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku,
Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku. Ya Allah penyelamatku. Oh, luar biasa. Yes, Ayat amin. 10 Pak Franky. Ya, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Yes. Tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Nah, apa yang Anda saksikan itu saya sangat diberkati sekali ya. Amin. Dan bagaimana Anda mengalami pergumulan, mengalami kesesakan ya. Mohon maaf tadi sempat Anda bilang jatuh bangun, tapi dan ketika Anda betul-betul mencari Tuhan, ya haus dan lapar akan Tuhan, di situ Anda mengalami bagaimana pemulihan daripada Tuhan yang luar biasa. Ya, saya pernah mengalami di posisi Anda, saudaraku, bagaimana ya saya tidak pernah mengalami bagaimana sih kasih orang tua itu. Saya pernah alami itu sejak ibu saya meninggal itu. Saya mengalami apa ya? Saya mengalami rasa lapar dan haus akan kasih sayang. Ya, karena ya namanya ibu sudah meninggal, terus orang tua pergi ngapel, pergi pergi cari canda. Akhirnya kami anak-anak terlantar. Tapi di situ saya belajar ketika saya betul-betul betul-betul mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Di situ saya mengalami proses pemulihan demi pemulihan. Ya memang seperti yang Ibu Pera sampaikan tadi itu memang ya ada kalanya kita jatuh bangun. Tapi pengalaman-pengalaman yang luar biasa itu yang membuat kita semakin semakin mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Ya semakin berserah total sama Tuhan. Dan apa yang Anda saksikan itu ini juga meneguhkan di dalam Yehezkiel pasal yang ke-36 Pak Franky. Ayat yang ke-25 sampai dengan 29 ya. Yehezkiel 36 saya minta tolong ya. Ibu Pera baca ya. Yehezkiel 36. Ya. 36 ayat yang ke-25 sampai dengan yang ke-29. Dan saya percaya apa yang Anda saksikan malam hari ini Bu Pera, Anda sedang tidak mempermalukan diri Anda sendiri ya. Yes, Anda amin. sedang tidak mempermalukan keluarga Anda, bagaimana masa lalu Anda, tapi malam hari ini Anda sedang mempermalukan iblis. Dan itu yang saya tangkap bahwa, dan saya percaya malam hari ini Anda sedang mempermuliakan Tuhan. Ya, Tuhan dan Raja kita, penyelamat kita yang luar biasa. Ya, oleh karena itu saya sangat diberkati sekali, sekalipun ya saya pendeta, tapi jujur saya betul-betul mengalami karya Roh Kudus dalam kehidupan Anda, saudariku. Ya. Nah, minta tolong mungkin bisa dibaca Yehezkiel 36 ayat 25 sampai dengan yang ke-28 ya. Yehezkiel 36 ayat yang ke-25. Ya. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Amin. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Amin. 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 Ya, Anda sudah menikmati hati yang baru, roh yang baru, ya, batin yang baru yang Allah karuniakan dalam kehidupanmu, saudariku. Ya, kenapa? Karena Anda mengizinkan Roh Kudus tinggal dalam hidupmu. Ya, Anda mengizinkan Roh Kudus berdaulat penuh atas kehidupanmu. Dan saya percaya Dia pasti turut bekerja. Ya, apa yang selama ini mungkin dicuri sama iblis, ya, ayo Anda berhak untuk menuntut itu. Amin. Ya, 5 kali lipat, bahkan 10 kali lipat, ya. Untuk apa? Untuk mempermuliakan Tuhan. Amin. Ya, seperti yang Ibu kita tadi sampaikan itu memang betul. Ya, bukan kita yang pilih Tuhan. Ya, tapi Tuhan yang pilih kehidupan setiap kita. Nah, karena kita punya dari latar belakang yang sama, saya juga dari Muslim. Ya, saya bersyukur bahwa ya seperti yang Anda sampaikan tadi itu, bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia. Ya, di dalam pribadi Yesus Kristus yang luar biasa. Dia yang sanggup mengubah kehidupan setiap kita. Ya, dulu mungkin kita hanya panggil Dia, ya hanya tahu siapa Tuhan yang kita sembah, Allah, seperti itu ya. Tapi ketika kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, di situ kita mengenal Dia secara pribadi. Dan saya percaya bahwa umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat. Dan bukan hanya kuat, kita akan bertindak untuk menyatakan kebesaran Tuhan lewat hidup setiap kita. Dan saya percaya apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati Anda, itu Tuhan sediakan. Ya, itu bukan hanya berkat jasmani. Ya, mungkin saya sering
Ya, saya sering diingatkan di dalam 1 Korintus 2 ayat 9 itu. Ya, di sana, ketika kita berkata, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati manusia, itu disediakan oleh Tuhan bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan. Kita sering berpikir bahwa itu berkat jasmani, ya. Itu mungkin berkat-berkat yang mohon maaf, yang kita harapkan, yang memuaskan kita. Sebenarnya itu bukan hanya sekedar berkat jasmani, Bapak Ibu. Ya, kalau Pak Prengki mungkin bisa tampilkan di dalam 1 Korintus 2 ayat ke-9 itu, Pak Prengki, itu bukan berkat jasmani, tapi itu pribadi Kristus. Nah, maka ayat 8 berkata begini, tolong Pak Prengki ayat 8. Nah, tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Nah, kita berpikir ini berkat jasmani. Tapi ini yang saya belajar juga Pak Prengki, dulu saya berpikir, kalau kita mengasihi Tuhan, kita pasti menikmati apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Itu rahasia yang luar biasa yang saya tangkap Pak Prengki, itu bagaimana Allah menyatakan pribadinya melalui Yesus Kristus dalam kehidupan setiap kita. Ya, yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, itu bukan berkat jasmani, tapi pribadi Kristus. Ya, itu yang saya tangkap. Ya, dan saya bersyukur Ibu Pera sudah menyaksikan itu, bagaimana Bu Pera sudah menemukan pribadi Allah yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya, karena saya percaya bahwa hanya Dia yang berani berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di sorga kalau tidak melalui aku. Dan saya bersyukur apa yang Anda saksikan malam hari ini, saudaraku, sangat memberkati kami, karena Anda sudah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Oleh karena itu, tetap semangat, maju terus, ya. Ya, saya percaya hari-hari ke depan ini bukan hari yang semakin mudah, hari yang semakin enak, tapi hari yang semakin sulit, kata Tuhan, firman Tuhan. Oleh karena itu, apa yang disampaikan sama Pak Prengki tadi itu dalam surat Timotius itu, ayo, ya, saya percaya lewat pengenalan Anda akan Tuhan itu akan membuat Anda semakin kuat, saudaraku. Ya, sekalipun banyak tantangan, sekalipun banyak persoalan, ya, sekalipun mungkin banyak hambatan, ya, banyak proses. Mungkin dari orang-orang terdekat yang akan memproses kita, tapi ayo kita tetap fokus sama Kristus. Ya, kita tetap fokus sama Tuhan, dan itu akan membuat kita semakin hari semakin luar biasa, dan kita akan berdiri dalam kasih karunia Tuhan. Yes, ya, amin. Ya, tetap semangat, ya, saudariku, tetap semangat ya. Ya, kalau suami gimana, Mas, ikut melayani juga atau di marketplace? Suami saya Pak, suami saya juga bekerja, jadi pelayanan kita di pelayanan juga, tapi ya itu untuk saat ini kan kita memang pandemi ya, terus tapi kita tetap pelayanan di apa ya Pak, masih pelayanan untuk setiap online, hari kita, ya online kita tuh pelayanannya tuh bukan dari gerejanya tapi dari kita sendiri dulu. Jadi kita melayani orang sekitar kita, telepon, pokoknya setiap hari harus pelayanan gitu untuk bangkitin iman aja. Jadi kita belajar taat gitu sama Tuhan. Amin. Itu yang paling penting, saudaraku. Dan saya percaya apa yang Anda alami ini akan menjadi kesaksian untuk nama Tuhan dipermuliakan. Ya, melayani itu bukan hanya di mimbar, bukan hanya di pujian penyembahan, tapi ketika kita saling menguatkan, saling membangun, menelpon saudara kita, wah, itu pelayanan juga, dan itu menyenangkan hati Tuhan. Ya, maka jangan pernah berpikir melayani itu hanya yang ada di mimbar, tapi lewat byphone, lewat konseling, lewat apa yang Tuhan percayakan, kita bisa melayani Tuhan. Amin. Tetap semangat ya, sekalipun orang tuamu, ya, bapakmu, ibumu meninggalmu, Tuhan tidak pernah meninggalkan Amin. Ya, tetap semangat. Saya percaya proses itu akan membuat Anda semakin kuat, saudariku. Maju terus ya. Salam dari Lombok. Tuhan memberkati. Terima kasih ya ke hamba Tuhan Pendeta Lalu Pausen. Luar biasa, puji Tuhan, dan kesaksian adalah bagian dari pelayanan. Baik, kita bergeser ke tamu yang lain. Silakan hidupkan mic dan kameranya. Kalau tidak salah ada Pak Pendeta ya, karena ada Pak Pendeta Hendra di sini yang hadir. Saya kasih kesempatan dulu. Silakan Pak Hendra, hidupkan mic dan kameranya jika Pak Pendeta Hendra ingin mau berbagi ya. Baik, shalom, selamat malam. Hidupkan kameranya Pak, tolong. Mic juga, mic bisa dihidupkan Pak. Mic-nya Pak Hendra, mic Pak Hendra bisa dihidupkan. Shalom Pak. Shalom, selamat malam. Apa kabarnya Pak? Puji Tuhan, baik Pak Prengki. Mantap. Iya, silakan Pak Pendeta. Ya, salam Ibu Vera. Halo Pak. Ya, semangat terus Ibu ya. Amin, yes Bapak. Saya akan ulang terus karena bertepatan pasangan saya juga dari Cirebon. Tadinya saya udah bilang ke Pak Prengki, tadinya guru ngaji, maaf.
tapi sekarang jadi guru Injil. Dan Amin. kami sama-sama melayani. Yes, amin. Haleluya. Ibu, saya bertobat masih kelas 2 SMP waktu itu. Tapi sejak pertobatan itu, karena rumah saya di Medan berhadapan-hadapan dengan Masjid Agung. Maka sejak saat itu, saya melihat saudara kita begitu setianya, begitu sungguh-sungguhnya, begitu tekunnya, begitu taatnya mencari Tuhan. Nah, setiap kali ada beduk, pagi kah, siang kah, malam kah, hati saya itu tidak tahu, hancur gitu rasanya ya. Tuhan, mereka mencarimu. Aku berdoa, aku berlutut, agar dengan kemurahan, andaikan aku bisa seperti malaikat, aku akan bisik ke imamnya, ke kiainya, ke ustadznya, ke santriwatinya kalau itu di pesantren. Aku mau ngomong sama mereka, saudaraku, Allah yang kalian cari itu sudah nuju, sudah menjelma jadi manusia dalam Yesus, dan mati di kayu salib bagi kita. Dan kalau itu sudah terngiang di hati saya nggak bisa tahan air mata, Ibu. Saya berlutut, saya berdoa. Dan puji Tuhan itu mungkin sebabnya ya, saya Tuhan pertemukan dengan banyak orang seperti Ibu. Saya terima kasih, saya katakan Tuhan, itulah doa kami, kerinduan kami selama ini. Karena itu juga kerinduanmu. Jangan satu pun binasa, tapi semua bertobat dan diselamatkan. Saya mau tolong izin sahabatku, Pak Franky, tolong ditayang firman Tuhan kita 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17 Pak ya. Saling membangun kita, Ibu. 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17. Ini ya. Pak, betul? Betul sekali. Tolong Ibu Vera dibacakan Ibu. Oke, 2 Korintus 5 ayat ke-2 Korintus ayat yang kelima. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Amin. Vera dan kita semua bertepatan juga di pelayanan saya. Awal-awal saya merintis gereja itu banyak saudara kita, komunitas Taman Lawang lah, komunitas dari penjara lah, ya. Saya melihat mereka sebagian ya sangat bergumul keras untuk mereka bisa berubah, tapi tidak bisa. Ada seseorang yang dulu jadi pelayan gitar saya itu bertepatan dari Indonesia bagian timur, sangat ditakuti oleh Hercules, sangat ditakuti oleh siapa satu lagi itu, John Kay. Karena memang dari awalnya beliau katanya sangat kebal begitu. Papanya sampai putus asa, dipukul itu sampai patah-patah. Kayu enggak mempan. Tapi itulah ya doa seorang ibu. Mamanya itu Tuhan kasih nikmat. Dia sundut rokok, disuntutlah kakinya. Pakai rokok itu. Jadi kalau beliau buka celana itu dari lutut ke bawah itu penuh dengan sundutan rokok. Baru dia teriak, maaf, beta minta maaf mami, beta minta maaf, tidak ulang lagi. Tapi nggak bisa juga, diulang lagi. Sampai kemudian puji Tuhan kita bertemu, saya sampaikan kasih Tuhan kepadanya dan Tuhan ubah dia. Jadi ayat ini jadi siapa saja Ibu, jadi siapapun yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Nah, pertama ini berbicara tentang bagaimana keintiman kita dengan Tuhan, rohnya itu akan menuntun kita semakin hari dibaharui. Tapi juga, kalaupun misalnya, apakah papa, kami juga bergumul. Kami menikah karena ibu mertua sudah di ICU. Pada tahun 90 yang lalu, sampai tanggal 17 Agustus kami menikahnya. Tapi kemudian, baru tahun 96 lah, ibu mertua saya, berani saya menuntun dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi kemudian apa kata beliau? Nak, kenapa baru sekarang kamu ngomong? Waktu ibu disembuhkan itu, ibu sudah melihat Isa Al-Masih berkata, aku yang menyembuhkanmu, ini tanganku berlubang paku. Karena mantumu itu hambaku, aku mendengarkan doanya. Saya Teresa Isa menangis katakan, Tuhan, selama ini aku takut kalau aku langsung beritakan, takut dia menolak. Dan tertutup pintu pertobatan. Tapi ternyata itulah Ibu ya. Seperti tadi Pak lalu bagikan kepada kita, apa yang tidak pernah kita pikirkan. Tadinya saya sangat takut. Jangan mertuaku ini nanti menutup pintu lalu tertutup hatinya selama-lamanya. Tapi rupanya pas momennya, memang saya sudah sering puasa. Sebelumnya itu kalau beliau datang ke Jakarta siapkan sejadah, silakan sholat Ibu gitu ya. Tapi saya berdoa Tuhan kasih itu
yang akan menjamah dia gitu. Nah, Ibu, sekali lagi saya sangat percaya. Apakah Papa dan Mama masih ada? Papa, Mama masih ada. Papa, Mama sama saya, Papa sama istrinya, tapi tetap komunikasi baik. Tapi belum ikut Tuhan ya? Papa, kalau Papa belum masih terima, Mama udah. Mama, paman saya yang besarin saya sama tante saya itu udah terima Tuhan Yesus beserta adik saya. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Lutut dan air mata kita, Ibu, tidak akan pernah sia-sia. Yes. Ibu ya? Baik. Kita pegang bahwa satu orang bertobat, saya sudah diselamatkan. Amin, yes. Satu Amin. lagi, Ibu. Satu lagi, 2 Korintus 4-nya ayat 16. 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-16. Ya, betul Pak ya? Ya, betul sekali. Ya, sampai 17-nya ya. Boleh Ibu? Maaf. Oke, baik Pak, sebentar. Sebab itu kami 2 Korintus 4. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala kemuliaan kekal yang melebihi mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Amin. Amin. Ya, penderitaan pergumulan itu Ibu hanya bagian daripada suatu proses agar kita nanti menerima mahkota kemuliaan. Amin, yes, amin. Jadi walaupun manusia lahiriah kita boleh kelihatan merosot, tapi manusia batiniah kita itu oleh Roh Kudus. Amin. Karena Dia mengasihi kita akan terus diperbaharui. Ibu, ini sedikit sharing bagi kita, tapi juga tadi testimoni Ibu sangat menguatkan dan kita berdoa ya Pak Prenggi ya. Iya. Semua jiwa-jiwa baru yang dijangkau lewat Miracle TV, Miracle TV ini kita bersinergi ya kan untuk membawa kota kita, bangsa kita, bahkan dunia ini. Amin. Boleh tanda petik ya kan, andaikan boleh, karena itu isi hati kita, hati Tuhan kita. Kalau boleh kosong neraka itu ya kan, jiwa-jiwa diselamatkan supaya setiap tetes darah Tuhan kita Yesus, setiap luka bilur Tuhan kita Yesus, jangan pernah sia-sia, harus dibayar dunia ini dengan jiwa yang diselamatkan. Yes, amin. Ya, terima kasih ya. Pak Pendeta, ya Pak Pendeta Hendra. Luar biasa sharing firman Tuhannya dan telah berpartisipasi dengan kita pada malam hari ini. Baik, kita bergeser ke tamu yang lain. Silakan hidupkan mic-nya, kameranya terlebih dahulu ya. Yang mau berbagi pada malam hari ini bisa hidupkan kameranya terlebih dahulu. Ada Luis Tanza, saya lihat di sini juga ada Irwan Samuel ya. Ada juga Ibu Diana Elizabeth, Frans Sulur ya, Pak Gernison. Siapa yang mau bertanya lagi? Ini mungkin yang terakhir ya. Hidupkan mic dan kameranya. Kalau tidak ada, kita akan tutup ya. Oke, terakhir ke Pak Gernison. Silakan. Mic-nya tolong dihidupkan Pak ya. Ya. Ya, shalom, selamat malam. Pak Gernison, mic-nya tolong dihidupkan. Mic dan kameranya Pak Gernison bisa dihidupkan. Iya, mic-nya. Ya, baik, silakan. Iya. Shalom Ibu. Shalom Pak. Ibu, terima kasih buat kesaksian Ibu ya, membangun. Ada banyak kesaksian pesaksi-pesaksi di room ini yang yang identik dengan cerita Ibu, bertemu muka dengan Tuhan Yesus, rohnya dibawa, melewati mimpi. Karena kenapa? Karena Tuhan kita itu kan roh adanya. Jadi suka-suka Dia, mau ketemu kita manusia via apa saja ya suka-suka Dia karena Dia Maha Kuasa seperti itu ya. Bahkan Ibu bilang tadi, Ibu katakan waktu salat tahajud bertemu dengan Tuhan Yesus itu. Ibu, saya ingin mau bertanya beberapa hal. Saya teringat sebuah lagu lah ya, yang mungkin cocok untuk Ibu sekarang.
yang seperti mengatakan, syair itu mengatakan bagaikan bejana siap dibentuk. Itulah yang Ibu alami sekarang. Ibu mempersiapkan diri, mempercayakan diri sebagai bejana yang siap dibentuk oleh penjunan itu, ya kan? Dan akhirnya bejana itu terbentuk dengan baik hingga saat ini. Ibu, pertanyaan saya, bagaimana teman-teman sepergaulan Ibu setelah mendengar pilihan Ibu sekarang? Apakah Ibu dijauhi atau seperti apa? Awalnya sih dijauhin ya Pak. Jadi pada saat saya sudah, mungkin mereka melihat saya, awalnya saya dibilang kafir, saya udah nggak bener deh gitu. Jadi pada saat saya udah terima Tuhan Yesus, mungkin semakin lama mungkin mereka lihat pribadi saya kan. Jadi mereka kembali lagi, saya nggak pernah mencari, mereka yang cari saya gitu. Dan kebanyakan mereka selalu bilang gitu, yang selalu saya dengar itu kadang ada yang nyampein, tahu nggak sih kamu tuh diomongin orang-orang, tapi sekarang ngomongnya baik. Vera sudah berubah 100% gitu. Jadi kayak saya nggak pernah mencari. Haleluya. Jadi mereka sendiri yang bilang. Jadi dia pindah agama bukan karena jadi dia pindah agama tuh bukan dia menjadi pribadi yang buruk, tapi menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu sih yang saya sering dengar, yang orang teman saya yang suka nyampein ke saya. Tapi saya cuma bilang, oh ya udah, karena kan misalnya karena kan itu pergaulan yang lama ya. Saya nggak mau untuk kembali lagi ke situ. Jadi tetap kita baik, tapi untuk kita seperti dulu lagi tuh kayak udah stop gitu. Iya. Memang rata-rata seperti itu ya yang saya dengar ya, kesaksian-kesaksian identik dengan cerita Ibu. Tapi seperti Tuhan Yesus sudah katakan tadi, aku selalu menyertai engkau, bahkan Tuhan mengatakan hingga akhir zaman. Iya kan? Tuhan beserta kita, beserta Ibu. Ibu, dari sekian banyak mujizat yang Tuhan berikan kepada Ibu, apa yang paling Ibu ingat, yang paling berkesan di kehidupan Ibu hingga sekarang? Dan tahun berapa Ibu dibaptis? Saya itu apa ya Pak? Saya terima Tuhan Yesus itu termasuk sekitar 4 tahunan lah ya. Saya kenal Tuhan Yesus sudah lama. Cuman yang benar-benar terima Tuhan Yesus itu 4 tahun ini. Jadi apa ya Pak? Yang saya rasakan tuh kebaikan Tuhan itu banyak banget ya. Apa ya, salah satunya ya yang membuat saya terenyuh sama Tuhan itu ya rumah sih Pak. Rumah saya sempat mau disita sama bank, dan kita udah bener-bener hopeless, gak tahu mau kemana, dan bener-bener pertolongan Tuhan tuh titik-titik mau, kalau nggak salah 4 hari deh, itu bank suruh kita keluar dan kita nggak ada duit sama sekali, dan kita bener-bener yang zonk. Saya kondisi habis melahirkan, dan hasil melahirkan saya itu juga uangnya hutang dari teman suami saya, karena memang nggak ada uang sama sekali gitu. Jadi pekerjaan semua ditutup, dan itu sih yang buat saya berkesan. Dan hari itu juga 4 hari berikutnya Tuhan datangkan orang. Kita mau niatnya bukan meminjam uang, tapi mau menjual rumah kita biar nggak cerita sama bank, tapi itu nggak dapet. Pada saat itu kita terus berdoa, kita percaya aja sih Tuhan tolong, dan mujizat terjadi 4 hari kalau nggak 3 hari itu. Tuhan tanggal 28 Agustus saya mau diambil rumah kita, tanggal berapa harinya itu Tuhan tolong kita, dan rumah dari hutang kita dilunasi dari bank, sama rumah kita tuh kita nggak boleh kontrak, kita suruh tinggal di rumah ini, terus kita nggak boleh kita dikasih pekerjaan. Itu aja sih yang membuat saya wow gitu, kayak kita besok kita nggak tahu loh kita besok mau makan apa, tapi Tuhan sediakan semuanya gitu. Dan dibaptis ya tahun berapa itu ya, udah sekitar 4 tahun yang lalu, jalan ke 5 tahun sih, saya lupa Pak. Iya. Tidak pernah terlambat ya penyertaan Tuhan. Iya. Makanya Tuhan berkata, mintalah maka ketuklah, pintu akan dibukakan bagimu. Carilah aku semasa aku masih ingin untuk berkata seperti itu. Ternyata Ibu sudah menemukan jalan kebenaran itu, jalan hidup itu. Iya, selamat datang di jalan kebenaran Ibu, dan selamat datang juga, dan juga salam juga untuk Bapak Ibu ya. Ya. Baik. Terima kasih Bu buat kesaksiannya, selamat melayani. Terima kasih Bung Franky. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Garnison. Dengan demikian sesi tanya jawab berakhir, dan sebelum saya tutup dengan doa,
Saya ingin memberikan kesempatan sekali lagi kepada Ibu Vera. Singkat saja, ada mungkin pesan-pesan yang Ibu mau sampaikan kepada sahabat-sahabat mereka sebagai closing statement untuk kesaksian pada malam hari ini. Silakan Ibu Vera. Saya pengen saya sampaikan tetap percaya sama Tuhan, tetap taat, tetap percaya apapun yang terjadi saat ini, walaupun kita jatuh di lubang maut sekalipun, tetap percaya kalau Tuhan nggak akan pernah ninggalin kita. Tuhan selalu ada di sisi kita, menopang kita, menggendong kita, menguatkan kita. Karena Bapak kita tuh Bapak yang dahsyat, Bapak yang baik, Bapak dari segala Bapak, Ayah yang selalu peduli dan mengerti isi hati anaknya. Jangan pernah untuk kesekian kalinya yang pernah kecewakan hatinya ataupun buat dia menangis. Karena bukan buat kita, dia nggak akan pernah membalas, Tuhan nggak akan pernah balas. Tapi kita harus tahu diri sebagai anak, hormatilah orang tuamu, karena dia benar-benar Bapak dari segala Bapak yang harus kita senangkan itu setiap saat dan setiap detik. Itu aja sih, Pak. Baik, puji Tuhan. Luar biasa ya, kita telah mendengar pesan singkat dari Ibu Vera kepada sahabat-sahabat mereka. Dan kita akan tutup dengan doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Saya ajak Ibu Vera, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada malam hari ini kita telah mendengar kesaksian yang dahsyat, luar biasa. Kita belajar banyak dari kesaksian Ibu Vera, bahwa benar-benar kita harus melepas kepahitan, agar semua rancangan Tuhan yang telah disiapkan kepada kita, semuanya kita bisa terima, seturut dengan kehendak Bapa di sorga. Terima kasih ya Tuhan atas koneksi yang baik. Terima kasih ya Tuhan atas perangkat yang kami pakai juga semua berjalan juga dengan baik. Kami juga berdoa ada kerinduan di dalam hati Ibu Vera untuk keluarga-keluarga lain ya Tuhan, untuk ayahnya sendiri dan bahkan juga mungkin teman-temannya. Apapun itu kerinduannya Tuhan lebih tahu. Tuhan campur tangan. Tuhan tetap tunjukkan kasih setia kepada Ibu Vera, sehingga apa yang menjadi kerinduannya semuanya dia bisa lalui, dia bisa alami, dan bahkan juga bisa terkabul ya Tuhan, seturut dengan kehendak Bapa di sorga. Kami sangat mengucap syukur ya Tuhan atas kebaikan-Mu pada malam hari ini, dan sharing-sharing dari partisipan daripada malam hari ini ada Pak Lalu, dari Ibu Ria, Pak Hendra, dan Pak Gernisan, juga sahabat-sahabat yang lain. Kami sangat berterima kasih, berkati mereka luar biasa, tambah-tambahkan berkat jasmani dan berkat rohani. Begitu juga sahabat-sahabat mereka yang ada di YouTube dan di Facebook, gunakan mereka luar biasa Tuhan, menjadi perpanjangan tangan untuk membagikan video yang luar biasa, kesaksian pada malam hari ini, untuk menjangkau jiwa-jiwa yang lebih jauh. Dan ya Tuhan, kami juga berdoa agar mereka juga ditambah-tambahkan berkat, diberkati luar biasa, dan kerinduan mereka senantiasa berada di dalam tangan Tuhan. Biarlah otoritas tangan Tuhan semuanya terjadi waktu Tuhan yang terbaik. Kami telah berdoa pada malam hari ini ya Tuhan, dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Iya. Dengan demikian, ya Ibu Vera, saya mewakili tim Miracle TV mengucapkan terima kasih ya atas waktunya, atas kesediaannya. Salam buat suami, keluarga, anak-anak. Tetap semangat Ibu ya. Tetap bersuka cita bersama dengan Tuhan. Siapa tahu ke depannya ada kesaksian baru, silakan menghubungi Miracle TV. Sahabat-sahabat Miracle, sebelum kita akhiri info pendek, besok untuk live streaming ya. Pertama kali kita lakukan pagi. Jadi besok itu pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat. Mengapa pagi? Karena pesaksi kita kebetulan dari luar negeri, orang Indonesia tapi di luar negeri, dan waktunya bisa di jam segitu karena malamnya ada kegiatan. Dan tamu besok pagi adalah tamu yang luar biasa, adalah seorang pemudi yang viral juga di TikTok ya, bagaimana mengalami Tuhan yang luar biasa. Kita akan bertemu besok pagi di pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Tuhan Yesus memberkati kita semua sahabat-sahabat Miracle. Shalom. Bye-bye. Iya, sekali lagi Ibu Vera, makasih ya. Tuhan Yesus memberkati Ibu luar biasa. Ibu bisa, silakan Ibu bisa live Zoom ya, nanti kita sambung di chatting. Oke.